Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kita memasuki video yang ke-6, adalah video yang terakhir dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul yang sangat sensitif, ada keselamatan di luar agama Kristen. Saudara, hari ini di dalam penutupan ini, saya mengajak saudara untuk mencermati judul kecilnya yang berbunyi demikian. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ini adalah kata-kata firman Tuhan yang langsung keluar dari mulut Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan, sebagai pemilik neraka dan surga. Saudara, kita lihat lebih dulu Matius pasal 25. Matius pasal 25. Saya bacakan dari ayat 31 sampai dengan 46. Kita baca dan cermati lebih dulu ayat 31 sampai 33. Judul bacaannya adalah penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir. Saudara, ini adalah penentuan hidup atau mati, neraka atau surga. Dan hakimnya adalah Yesus yang adalah Tuhan. Saudara, lihat ya. Apabila Anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia, huruf besar, Yesus Tuhan, akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudara, dikatakan jelas di situ, ketika nanti pada hari kiamat, pada hari akhir, ketika dia turun bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dia akan bertata di atas kemuliaannya, dan pada saat itu dia akan kumpulkan. Saudara, garis bawahi ayat yang ke-32 tadi. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Saudara lihat, skala Tuhan Yesus itu bukan cuma kelompok kecil, yaitu Kristen atau Katolik. Tetapi skala dia adalah dunia. Karena dunia diciptakan oleh dia, manusia semua bangsa diciptakan oleh dia, maka yang akan diselamatkan oleh Yesus pada saat dia lahir juga adalah seluruh bangsa. Oleh karena itu seluruh bangsa inilah yang juga akan dikumpulkan untuk dia hakimi.
supaya setiap orang mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat, untuk mereka mendapatkan upah daripada dia. Saudara, kita lihat dulu ya, upahnya itu seperti apa. Wahyu pasal 22. Saya bacakan mulai ayat 12 dan 13. Tapi sebaiknya mulai ayat 11 ya, karena ada pesan di ayat 11 di akhir zaman ini. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Bisa tidak bertobat loh saudara. Kenapa? Karena memang hidup di akhir zaman seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Sehingga kita terkadang jengkel. Orang Kristen kok seperti itu? Jahatnya kok tidak berhenti-berhenti? Perbuatannya kok tidak berubah-berubah? Tetap aja diulang-ulang. Yang intinya adalah dosa yang lama terus. Sudah difirmankan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sudah dinubuatkan, sudah tertulis di dalam kitab Wahyu. Oleh karena itu, kita tidak usah jengkel karena terkadang ada sahabat kita, atau kita melihat orang-orang tertentu yang selalu berbuat kejahatan terus, dan sepertinya mereka tidak akan mau bertobat. Ya seperti itulah firman Tuhan. Ayat 12 dan 13. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Kunya besar. Untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Digarisbawahi menurut perbuatannya. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku, huruf besar, datang segera. Dan aku, huruf besar, membawa upahku, kunya juga besar, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, perbuatan penting. Jadi kalau ada penyesat yang ngajar saudara, saudara tidak perlu berbuat baik apa-apa. Pasti salah. Pasti ini penyesat, bukan hamba Tuhan. Kenapa? Karena kalau dia hamba Tuhan, dia pasti akan mengajarkan kepada saudara, berbuatlah baik dan benar, rajin serajin-rajinnya. Karena lewat perbuatanmu itulah engkau akan dihakimi. Tuhan akan menentukan upahmu lewat perbuatanmu. Walaupun kita tahu, kita diselamatkan oleh karena iman, oleh karena kasih karunia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tapi perbuatan tetap adalah sesuatu yang penting untuk saudara dan saya lakukan di dalam kehidupan ini. Saudara, hati-hati. Ayat 13. Aku, yang tadi aku tadi, menyatakan dirinya. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Saudara, apakah betul Alfa dan Omega adalah Tuhan Yesus? Kita cek lagi di Alkitab. Kita buka Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman-Nya. Lihatlah, Ia, huruf besar, datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Turun dengan awan-awan sudah diberitakan oleh malaikat ketika Tuhan memberkati di Betania, kemudian dia terangkat dengan awan-awan naik ke surga, maka 500 orang dengan 500 pasang mata yang menyaksikan sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, mukanya sampai ke tanah. Kemudian malaikat yang di belakang mereka berkata, Yesus yang engkau sembah, yang sekarang kau lihat naik ke surga dengan awan-awan, dia nanti juga akan turun dengan cara yang sama dari surga ke bumi dengan awan-awan untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Sudah diberitahu. Dan di sini dikatakan,
dan juga mereka yang telah menikam dia. Siapa yang ditikam? Adalah Tuhan Yesus, yang ketika dia ada di atas kayu salib, lambungnya ditusuk ditikam dengan tombak. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega. Klop dengan yang tadi. Firman Tuhan Allah, Sang Firman, yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, dialah yang bisa menghakimi semua bangsa untuk mendapatkan neraka atau surga. Cuma yang namanya Yesus. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, sebagai Kristen yang sejati, engkau tetap harus pegang kebenaran firman Tuhan. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus, tidak ada yang lain. Agama apapun tidak bisa menyelamatkan. Manusia atau nabi sekalipun tidak ada yang bisa menyelamatkan. Nama yang bisa menyelamatkan seseorang hanya di dalam nama Yesus. Sekarang, jika Yesus Tuhan berkehendak menyelamatkan orang di luar agama Kristen, siapakah orang yang bisa mencegah dan memprotes dia? Sedangkan engkau hanyalah sebagai umat ciptaan. Bisakah seorang umat ciptaan melawan atau menentang Sang Penciptanya? Harus pakai mikir yang cerdas. Saudara, kita lihat kembali kepada bacaan tadi Matius pasal 25. Apa yang dikatakan di dalam ayat ke-34 selanjutnya? Setelah dipisahkan dan domba ditaruh di sebelah kanan, kambing di sebelah kirinya, dia berkata, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara, kelompok domba yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, yang mendapatkan keselamatan dan bagian hidup dalam kerajaan surganya yang mulia, adalah orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kau kasih aku pakaian. Inilah orang-orang dengan perbuatan benarnya, itu yang berkenan di hati Tuhan Yesus dan diselamatkan. Sedangkan kambing adalah orang yang tidak berbuat. Nah, saudara, tapi sebelum ke sana, kita amati dulu ayat ke-37. Karena ada kelompok kecil orang Kristen suka memaksakan tafsir Alkitab. Jika engkau adalah orang yang menjadi hamba Tuhan yang setia, harusnya menafsirkan ayat Alkitab harus memiliki hati yang lurus, hati yang tulus, bicara sesuai dengan kepentingan Sang Firman sebagai pemilik hukum satu-satunya. Bukan kemudian kita menafsirkan, kemudian punya kecondongan hati. Sehingga tafsir kita semuanya itu seringkali adalah tafsir yang kita paksakan untuk memenuhi kepentingan hatiku, kepentingan kelompokku, kepentingan pandanganku, kepentingan organisasiku, kepentingan gerejaku. Saudara, ayat ke-37, lihat. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Saudara, siapakah orang-orang benar itu? Kelompok kecil orang Kristen ini berkata, orang-orang benar itu adalah orang Kristen. Oh, masa orang Kristen?
Lewat bacaan ini tidak kita temukan bahwa Tuhan Yesus ini sedang ngobrol dengan orang Kristen saja. Tetapi yang dikumpulkan adalah bangsa secara universal di dunia ini yang terdiri dari berbagai-bagai warna kulit dan keyakinan agamanya. Dan yang dimaksud oleh Tuhan dalam bacaan ini orang benar ini adalah orang yang masuk dalam kelompok domba, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Itulah yang disebut orang yang benar dalam konteks bacaan ini. Jangan dipaksa, jangan diperkosa. Ayat firman Tuhan. Saudara, saya lanjutkan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah? Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar? Yang bertanya siapa? Adalah domba yang melakukan perbuatan baik tadi. Bisa orang Kristen, bisa yang lain, bisa campuran. Saudara, amati saudara. Jangan orang benar Kristen, yang tidak Kristen tidak bisa lakukan. Kita lihat di zaman COVID-19 ada banyak orang di luar Kristen melakukan aksi sosialnya, bahkan mendapat penghargaan dari negara Republik Indonesia, bukan Kristen. Saudara, jangan paksa orang benar mesti Kristen. Saudara, di luar Kristen yang hebat masih terlalu banyak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat, saya lanjutkan lagi ya. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar? Berarti ini yang dimasukkan dalam kelompok ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Lah orang ini yang di dalam kelompok domba ini tadi, yang melakukan perbuatan baik dan benar ini, ganti bertanya, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40. Saudara, ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. A-nya huruf besar. Apa yang kau lakukan dengan perbuatan-perbuatan baik itu, sesungguhnya engkau sudah lakukan kepada aku, yang adalah Tuhan sang pencipta alam semesta ini. Saudara, dia ingin sampaikan, dan sesungguhnya apa yang engkau lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, yaitu kepada sesama kita manusia, apapun warna kulitnya, apapun agama dan keyakinan mereka, yang paling hina ini artinya yang mungkin engkau tidak pernah perhitungkan, yang mungkin engkau pandang sebelah mata, atau yang mungkin engkau anggap orang ini tidak ada sekalipun, itu karena ciptaanku, kamu sudah lakukan untuk aku. Luar biasa Tuhan. Dia mau merendahkan dirinya dan menyamakan dirinya, mengandaikan dirinya sama seperti manusia, sesamamu manusia yang engkau tidak pernah pandang sekalipun. Itu engkau sudah lakukan untuk aku. Betapa luar biasanya sahabat-sahabat saya yang dengan begitu rajin mengumpulkan teman-teman sealumni untuk setiap hari tertentu mereka mengumpulkan nasi bungkus dan kemudian disalurkan kepada masyarakat yang mereka pandang membutuhkan. Luar biasa. Dan betapa luar biasanya organisasi-organisasi tertentu
baik keagamaan maupun para pengusaha-pengusaha yang dengan relasinya, dengan keluarganya, dengan sahabatnya mau merogoh kantong mereka dan membagikan dalam bentuk baik makanan, baik minuman, pakaian, alat kesehatan, obat-obatan di tengah-tengah COVID-19 melanda dunia, bahkan Indonesia. Dan itu telah menjadi berkat dan meringankan rakyat yang membutuhkan di tengah-tengah penderitaan mereka. Inilah domba. Dan betapa Tuhan bangga kepada setiap orang yang diberi kekuasaan memerintah bangsa ini. Dari atas pusat sampai ke daerah. Yang dengan sungguh-sungguh memperhatikan rakyat yang sedang menderita. Dengan mengatur lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Sehingga rakyat Indonesia bisa diringankan penderitaannya. Dan tetap mampu bertahan. Untuk tetap yakin bahwa Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia boleh tetap jaya. Dan Indonesia tetap menjaga NKRI menjadi satu-satu tujuannya kita. Sebagai bangsa dan rakyat yang tinggal di dalamnya. Saudara, Tuhan bangga dengan para pemimpin-pemimpin yang demikian. Tuhan bangga dengan orang-orang swasta yang melakukan perkara-perkara yang demikian. Tuhan juga bangga kepada saudara dan saya yang di tengah-tengah masyarakat sedang menderita. Kita adalah orang yang penuh dengan belas kasihan, mau hidup berbagi kasih kepada mereka. Dan untuk orang-orang seperti inilah Yesus Kristus Tuhan menyediakan surga bagi saudara dan saya. Shalom. Kita bertemu lagi lewat judul video yang lain. Nantikan dan pastikan saudara boleh tetap bersama dengan saya. Haleluya. Amin.